Orang tua aku yang sampai ngiranya aku dulu, wah kamu jualan sabu kok. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita bisa melihat bahwa dunia modifikasi mobil mengalami perkembangan yang luar biasa. Banyak event, banyak mobil-mobil ganteng di jalan, dan semakin kesininya banyak builder-builder mobil yang bermunculan. Dan tidak jarang builder-builder tersebut berada dari kota-kota kecil seperti Yogyakarta. Salah satunya yang kita kenal dari Yogyakarta adalah Randy Igas, atau sering dipanggil oleh teman-temannya adalah Randy Hulk. Bagaimana cerita dari Randy Igas? Mari kita saksikan di Biar Paham. Randy Iga Sukmawa. Ya. Gimana kabarnya, Bos? Alhamdulillah, baik. Sibuk banget kayaknya. Lumayan. Apa nih project terakhir? Yang sudah jadi atau yang masih berjalan? Oh, ada. Ada. Masih berjalan apa? Masih berjalan, ada beberapa, ada Aston Martin, terus ya ada beberapa project yang masih on progress, ya Mercy kayak 207, 211, itu lumayan project full. Kayak GT86, aku bikin Rocket Bunny. Nih next aku mau bikin Liberty Walk lagi yang mini. Oh, iya? Mini. Iya, Oh, iya? Ya, itu project tahun ini semua sih. Oh, tahun ini semua? Tahun ini semua. Startnya ya? Buat ngejar di Elite? Atau bagaimana? Beberapa sih, cuma ada beberapa malah aku nggak ngejar-ngejar banget. Jadi yang penting mobilnya maksimal. Kalau jadi alhamdulillah, nggak kekejar ya is okay lah. Yeah. Karena kita biasanya kalau aku bikin mobil yang project dari nol, semua kita beli baru. Apanya tuh? Partnya. Partnya? Jadi kayak air suspension, big brake kit, velg, apa aja lah. Jadi beberapa kita semua beli baru. Jadi kayak kita harus ngukur dulu, terus order, karena kalau beli baru kan kita tujuannya biar bisa order spek kan. Nah, bikin peleknya, terus shipping to Indonya kan lumayan makan waktu. Itu ordernya bisa dari luar juga? Ya emang order dari luar. Dari luar, rata-rata dari luar ya? Peleknya, terus kemudian Liberty Walk-nya juga pasti dari Jepang dan gitu? Dari luar semua. Dari luar semua. Proses bisa berapa lama sih? Di luar nunggu barangnya ya? 3-4 bulan, 3 bulan lah. Oh iya? Itu yang project gede ya, bisa dibilang ya? Tergantung tingkat kesulitannya, Mas. Biasanya kadang, apalagi kalau kita ngomongin bahan, misalnya body gitu ya, kita tiba-tiba kita butuh body yang dilebarin lagi nih, kita belah, kita lebarin lagi. Nah, terus misalnya kita bagian sini aku mau tambahin ini, aku mau tambahin itu, bagian sini mau kerubah gitu ya. Nah kan body datang itu nggak yang langsung 100% langsung jadi gitu kan. Ada beberapa yang kita rubah gitu. Nah itu kan makan waktu. Nah biasanya kadang ada yang sampai 6 bulan. Oh iya? Ya. Tapi kamu Pak yang bikinnya paralel kan, maksudnya ya ini lagi nunggu ini kita ngerjain yang lain gitu, atau satu mobil fokus di situ? Paling penting nunggu pelek. Kalau barangnya belum datang kita nggak bisa ngerjain. Oh gitu. Oh iya, karena di pelek itu fitting dulu ya. Iya, Fitting body kan gitu kita ya. ngebentuknya berdasarkan pelek. Betul. Kakinya beres dulu semua, baru kita ngebentuk body. Apalagi yang sifatnya Rocket Bunny lah, Liberty lah, kita kan motong body. Iya. Nah, kan keluarnya sesuaikan pelek. Dari mana kita tahu kalau kita butuh lebih keluar kalau peleknya nggak kepasang. Kayak gitu, konsepnya tuh dari siapa sih sebetulnya? Ada beberapa konsumen yang dia udah punya pengen. Oh gitu. Aku pengen mobilku serem, misalnya gitu loh. Oke. Nah, aku bantuin konsepnya. Kamu mau bikin yang seperti apa? Gitu loh. Nah, aku pengen mobilku kelihatan seperti A, seperti B gitu. Ada benar ya, ada juga yang ada gitu juga yang bahkan dia belum punya mobil ya. Oh iya. Jadi yang kayak, "Mas, aku pengen bikin mobil."
ada saran nggak? Aku pun juga, aku kayaknya lagi pengen bikin mobil ini. Oh ya udah, kalau kamu pengen bikin mobil itu, misalnya mobil A misalnya. Kalau udah kalau kamu pengen bikin mobil itu, konsepnya seperti apa? Gini. Sampai nurutin, ya udah kita beli mobilnya. Oh. Ada beberapa, banyak. Makanya beberapa konsumenku malah kadang aku yang minta mobilnya kayak anak minta sama bapak ya. Gitu, ada beberapa yang begitu. Betulnya ini bisnis ini apa sih? Randy sebagai builder atau sebagai konseptor atau apa jatuhnya? Iya, saya sebagai konseptor, sebagai builder, sebagai pedagang juga, sebagai penghobi juga. Jadi ya saya pedagang, ya saya pemain gitu loh. Yeah. Jadi ada suatu ketika lah gitu ya, konsumenku dari Jakarta lah. Nah, terus ada dari beberapa kota, dia datang emang janjian sama aku, Mas aku pokoknya pengen ke Jogja temu. Dia nggak bawa mobil, dia nggak bawa apa, dia pokoknya terbang aja ke sini. Ada kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Oke. Ke rumah ngobrol. Nah, tanyain ya, maksudnya di sana kan banyak tuh yang bisa ngerjain, ngapa jauh-jauh ke sini? Kan? Ya jawaban dia, pokoknya saya pengen mobil saya dipegang sama orang yang benar-benar hobi, yang memang dia suka gitu loh. Bukan yang sorry itu saya ya yang jualan aja. Karena basicnya aku hobi. Kalau kita basicnya hobi itu kan ada integritas yang harus dipertahankan. Ya mobil keluar dari sini harus ganteng. Iya. Karena kita tahu mobil yang bagus gimana, yang enggak gimana. Nah, gitu. Nah kayak dia bilang, saya percaya sama Mas Randy karena Mas Randy basicnya hobi, yang ngerjainnya tuh happy gitu loh. Memang mobil diurus beneran. Iya. Kayak gitu. Oh ya, dengerin mau, abis itu, oke jadi Mas, saya kirim mobil. Balik lagi dia, baru dia ngirim mobil. Ada beberapa yang di luar kota juga begitu, ketemu, pokoknya 3 bulan, 4 bulan, ya ini pokoknya pas aku slow waktu itu kalau nggak salah ke Jakarta slow, dia bisa nemuin, aku bisa nemuin. 5 menit aja, dia cuma pengen, ada beberapa poin yang dia harus tanyain, yang dia nggak bisa tanyain di handphone, dia tanyain, kenapa begini, kenapa begitu, aku jelasin, 5 menit aja, yaudah Mas besok saya kirim mobil. Luar biasa. Ya ada beberapa orang yang dia butuh penjelasan yang bisa diterima, yang mungkin dia nggak dapat sama orang lain. Harus reasonable dan mungkin bisa melihat ekspresi dan yang lain-lain gitu ya. Dia butuh penjelasan ya. Kenapa sih harus lu lakuin ini? Kenapa gue punya teman begini, gue takut kalau lo bikin jadi begini gitu loh. Apa perbedaannya? Biar mobil gue tidak jadi seperti itu, misalnya gitu loh. Nah, gitu. Bisa dan akhirnya bisa diimplementasikan sesuai dengan apa yang. Iya. Kan kita jelasin ini prosesnya tuh seperti ini, perjalanannya seperti ini. Mobil dengan konsep yang dengan begini, kita tuh harus ngelewatin ini. Dan dia paham, ternyata benar. Oh, ada yang temanku nggak ngelewatin part ini, pantesan jadinya begini. Nah, gitu loh. Iya. Gitu. Randy, dirimu udah sejauh ini mulainya sejak kapan sih? Aku mainan mobil itu, aku masuk Jogja itu tahun 2009 Mas, tak ceritain dulu. Oh iya? Aku masuk Jogja itu tahun 2009, kelas 1 SMA semester 2. Nah, itu. Oh, SMA di sini? SMA di sini. Nah, SMA mana? Muhammadiyah 4 dulu. Muhammadiyah. Sama Muhammadiyah. IRM. Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, itu jadi aku masuk SMA sini, basicnya awalnya ikutan main motor lah. Main motor, cuma makin kesini dan makin kesana. Di kelas 2, kelas 3 lah, udah mulai, wah main mobil kayaknya asik nih, seru nih. Karena aku zaman dulu kan, kalau SMA Muhammadiyah 4 kan ada pinggir. Oh iya? Ada pinggir, cuma mainku kan, jadi aku tuh dulu les Mas, les Kumon. Apa namanya dulu tuh apa ya, GO. Les jadi ketemu teman-teman yang sifatnya yang di kota lah gitu loh, nggak yang minggir banget gitu, yang dimana mereka tuh kayak
anjir udah main begini nih gitar Jadi yang aku sendiri tuh malah jarang main sama temenku sekolah gitu loh. Malah lebih situ. Itu baru mulai interestnya. Terus mobil pertama apa? Jazz dulu mas. Honda Jazz. Tahun 2000. Berarti yang EDSI gitu? Enggak, udah GE. Oh, udah GE. Oh, oke. Itu zaman segitu ya. Nah, udah. Tapi itu kan nggak yang sampai kita mengorah kocek. Masih kayak, ini apa sih nih? Wah, kok orang bisa bikin begini nih? HP ini gitu loh. Terus 2012 aku lulus. Kuliah. Kuliah. Mulai pegang mobil. Pindah mobil. Dipegangin mobil yang literally dipegangin mobil sendiri. Sama orang tua, kayak gitu loh. Nah, kalau dulu kan cuma kayak pakai aja gitu loh. Karena di sini kan aku tinggal sama mbah dulu. Tapi mulai kelas 2 SMA, kelas 3 SMA aku mulai ngekos. Jadi pertama kali pindah ke Jogja, aku tinggal sama mbahku. Oh, nakal pasti. Sama yang iya dong. Nggak bebas dong kalau tinggal. Iya dong. Bawa yang perlu dibawa. Mau nakal. Pengennya bebas, pengennya sendirian gitu. Nah, akhirnya tinggal sendiri, dipegangin kendaraan sendiri, ya, motor, mobil dan sebagainya. Main. Nah, sempat ganti. Ya zaman segitulah ya. Iya. Beli pelek, ganti pendekin dikit, ganti custom shock, custom tire gitu-gitulah. Dipotongin. Ya, bosan ganti mobil, gitu, ganti main motor. Sampai pada akhirnya seberjalannya waktu ini jadi candu. Wah, ini gila nih. Sampai kayak kuliah nggak yang terlalu mengurusi banget. Penting main party, yes, gitu aja terus. emang zaman kuliah itu memang masa-masa indah sebetulnya. Itu sih. Kita bereksplorasi banyak hal, ketemu banyak teman, apalagi tahun-tahun segitu juga komunitas di Jogja juga ada kayaknya fase lagi naik lagi ya. Lagi naik lagi gitu. Itu. Cuma di tahun-tahun yang sama orang tuaku kolaps. Kolaps tahun 2012. Bisnisnya ya, dalam arti kan bisnis ya. Nah, 2012-2013 tuh habis lah gitu loh. Nah, aku ada satu buah project di dalam bengkel. Kalau zaman segitu tuh kayak ngeragatinnya dari uang jajan bisa lah. Ya kalau nggak korupsi dikit duit buku bisa lah. Gitu. Duit SPP. Duit SPP gitu. Ya kalau zaman segitu kan korupsi 500 masih bisa lah gitu loh. Zaman segitu ya. Nah, kalau sekarang pelak udah puluhan juta gitu ya. Itu orang tuaku jatuh lah kasarannya ekonomi. Wah, jalan kabut dalam teh bingung lah gitu. Wah, ini gimana nih? Ya itu bisa karena terpepet gitu. Karena basicnya hobi, basicnya senang. Nah, akhirnya cari duit dari situ, Mas. Ya mungkin aku bikin aku bikin mobil orang senang. Terus minta saran, terus yaudahlah cariin aku peleknya, tak cariin, yaudahlah cariin aku. Zaman dulu tidak mengenal Airsus ya, mengenal cuma Airsus tuh kayak suatu yang tabu banget, karena kalau mahal banget. Airsus mahal dan kebanyakan custom ya kalau nggak salah ya. Iya, ada ball on, jadi kayak Air Runner gitu loh, tapi brand Amerika. Cuma dia nggak yang kayak sekarang kan bisa di-adjust three-way semua, terus hard softnya bisa. Kalau dia nggak cuma ya shock ball-onan gitu aja dah. Nah gitu, manajemennya nggak yang sepinter-pinter sekarang juga, yang buangnya ya tetap di situ. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Dan itu mahal banget gitu loh buat untuk orang-orang kayak aku, nggak mampu lah kayak gitu zaman segitu. Emang teman-teman gue apalagi Jogja ya, wah uangnya kan apa adanya. Wah gitu loh. Nah, ya itu mainan mobil, ketemulah sama teman-teman yang sekarang, salah satunya kayak Surya, kayak Rossi dan lain-lain lah. Ya tetap di situ gitu loh. Yang dimana jadi kayak maklaran, ngejualin barang orang, nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Agak menarik nih. Pada saat dulu kan kita Randy dari duit pribadi ya, bisa dibilang ya, ada duit pribadi, mainin untuk mobil pribadi, terus kemudian nggak ada kepikiran buat nyari duit di situ. Iya, ya kan tadinya nggak ada kan gitu. Nah, menariknya pas pada saat jadi ingin cari duit di situ, pasti dong ada omongan dari yang lain, teman-teman, kok ambil cuan atau gimana dan yang lain-lain. Itu ada kayak gitu-gituannya nggak? Nggak ada. Gitu. Terus kamu menyikapinya gimana? Ya aku sikapin ya langsung aja. Ya aku jadi cuanin ya, langsung gitu. Ngomong? Iya dong. Oh. Gitu.
ini aku tak lebihin ya gitu. Gitu. Ya karena aku nyariin kan juga harga terbaik. Iya. Ya kamu lebihin aja buat aku gitu. Ya aku juga cari makan nih dari sini gitu lah itu. Ada jasanya loh. Karena kamu juga cari tahu dari aku juga. Bisa, kayak gitu, ya. Gitu. Dan alhamdulillah temanku fair, orangnya fair. Jadi itu oke lah, nggak apa-apa lah gitu loh. Penting aku suka gaweanmu, gitu loh. Yang penting mobilnya jadi bagus, aku suka gitu. Gitu. Beberapa begitulah awalnya gitu loh. Orang tua aku yang ngiranya aku dulu, wah kamu jualan sabu po. Wah. Gini, aku tuh anak tunggal mas. Oke. Ya, iya. ya maksudnya sebelumnya tuh kayak apa tuh orang tua. Minta ini orang tua, duit orang tua, apapun orang tua. Yang sebelumnya tuh manja, apa dapat, terus orang tua aku jatuh, aku nggak minta duit lagi. Kuliah aku bayar sendiri, kos-kosan aku bayar sendiri, tempat tinggal, jajan dan sebagainya. Ya kalau dikirimin aku terima, enggak ya nggak minta gitu loh. Teman segitu gitu. Jadi orang tua gue bingung kok nih anak gak minta duit gitu. Nah, dikiranya aku sampai kamu jualan sabu po gini. Ya dia kan berpikiran bahwa wah anak ini anak manja, mental jaluk. Nggak bisa kerja tuh kayak aneh aja gitu loh. Dia dapat duit dari mana? Iya. Gitu. Aku pikir keras gimana caranya. Pengenku tuh banyak mas. Aku tuh senang main, senang party, senang jalan-jalan, senang belanja, senang modif, hobi dan sebagainya. Aku tuh pengen banyak. Jadi, mahal semua ya? Mahal semua. Gimana caranya pengenanku tuh keturutan tanpa harus hutang, tanpa harus merepotkan orang lain. Ya udah itu dari situ awalnya. Dan itu semua zaman itu ya mencukupi. Ya enggak juga. Karena zaman segitu mas, mobilku di bengkel itu RAB-nya 150 juta mas. Hah? 150 juta. Mobil apa itu? Kijang Innova zaman segitu. Kijang Innova. Nah, aku pengen bikin Kijang yang orang lain nggak bisa bikin pada zaman itu. Yang emang Kijang asli. Sasisnya tak potong pakai ring 20, pokoknya bisa nempel depan belakang. Zaman kuliah kamu udah berpikir seperti itu? Udah, sampai kita beli gardan, beli kopelnya seri 7, gimana caranya Innova pertama bisa chamber. Gila. Bikin tangkinya dipindah ke ban serep. Itu udah dipikirin semua. Jadi zaman segitu belajarku udah sampai itu mas. Oh iya? Konstruksi gitu-gitu, iya. Udah potong sana, potong sini, gitu. Itu nggak nekat banget itu 150 juta, itu gede loh. Itu nekat. Zaman. Sampai detik ini gamblingku mas yang tinggi. Iya. Ya karena misalnya kita dapat kerjaan yang baru, mobil baru misalnya. Ya kalau kita nggak gambling, ya kita nggak tahu hasilnya. Benar. Kita tidak melangkah, kita nggak tahu. Ya, sama halnya cerita kayak kemarin aku Tesla, mobil listrik Tesla pertama di Indonesia yang masang air sus, aku. Kesulitannya? Kesulitannya belum pernah mencoba. Yang punya sampai tanya, Mas, udah pernah pasang belum? Loh, bohong kalau aku bilang pernah pasang. Lah kalau ini kepasang ini punya aku yang pertama. Terus gimana? Ya apapun yang terjadi dihadapin aja. Nah, alhamdulillahnya aman. Sulit nggak sih? Sama aja? Sama aja sih. Cuma kan yang membedakannya mungkin sebenarnya semua mobil tuh hampir kurang lebih sama mas. Yang membedakan tuh elektrikalnya. Nah, apalagi mobil makin sini makin pinter. Iya betul. Nah, gitu. Balik lagi nih ke zaman dulu ya. Balik lagi ke zaman dulu ya, itu basicnya berawal dari hobi. Akhirnya ada beberapa yang percaya sama aku, kayak temanku misalnya Mas Adit, Mas, ini ada pelek mas murah. Kalau nggak ada duit kamu yang bayarin ya. Ini kan. Kamu yang bayarin ya. Ntar aku yang tanggung jawab jual. Cuan, anggaplah cuan 3 juta deh, bagi 2 ya. Ada lagi nih barang, sekian, bayarin lagi. Oke. Modal dari orang lain, tapi kita yang muter otak lah maksudnya. Bayar lagi. Wah tuh ada murah tuh, bawa set kemarin enggak. Wah ada, piye kayak pinjem uang tuamu kayak piye kayak. Bayarin, aku yang tanggung jawab pokoknya. Ya udah bayarin. Dari situ, jadi lumayan kencang, akhirnya wani modal daerah, wani piro sakmene jalan apa kan, aku cuma mau kondo lah. Cuma yang tanggung jawab ngejual, tanggung jawab cari barangnya tuh aku. Ini modal duit. Sampai akhirnya fase-fase itu sudah dilewati. 2000 apa namanya? Sudah mulai growth-nya di 2000 berapa? Itu masih 2014-an mas. 2014-an akhirnya temanku memilih untuk mungkin
nggak ada orang yang nggak pengen maju. Mungkin dia pengen maju sendiri, atau aku juga mungkin biar belajar juga dia bikin sendiri. Akhirnya aku, wah anjir mana nih, nggak ada lagi duit. Modal tidak ada. Sempat minta sama ayahku, wah aku butuh duit lah 100 lah atau 300 lah paling enggak gitu. Dan aku butuh mobil pada zaman segitu. Karena mobilku di bengkel nih, enggak. Yang kijang itu tadi. Iya, mobilku di bengkel. Aku butuh mobil yang bisa buat berkarya lah kasarannya. Biar bisa dilihat orang lah, karena aku butuh buat jalan juga. 1.000 perak pun nggak turun, Mas. Dari orang tua aku, Mas. Masih hidup orangnya. Iya, Pak. Ayah ibu. Oh iya. Masih hidup orangnya kalau Mas saya. For make sure gitu ya. Nah, 1.000 perak pun nggak turun. Ya udah. Ya tapi kan namanya Tuhan tuh nggak tidur ya. Aku gerak terus. Misalnya dapat uang 5 juta gitu ya. 500 tak masukin tabungan, 500 tak buat hidup. Dapat 2 juta, 1,5 tak masukin tabungan, 500 tak buat hidup. Dapat 3 juta, ya 2,5 tak masukin tabungan, 500 gitu terus. Terkumpullah duit. Pertama kali aku ingat banget 9 juta. 9 juta tak beliin pelek ori 1 biji. 1 set ya. 1 set. Dari situ cuan jadiin 2, jadiin 3, bisa beli mobil, bisa beli apa. Di sisi lain kan aku juga bangun mobil, ada pendapatan lain lah. Beberapa misalnya kayak aku nyariin coil lover buat temanku, ada cuan, aku ngurusin mobil ke bengkel gitu. Sampai sekarang. Jadi sebetulnya istilahnya sampai sekarang ini adalah hasil dari ngegulung duit. Dari 0 sampai sekarang. Jadi kayak orang tua aku misalnya aku mau pergi ke sini, oh ya udah hati-hati nak ya. Disangoni hati-hati, nggak disangoni duit. Ya. Sampai aku bisa beli mobil, bisa mobil, orang tua malah udah kayak, ya itu hakmu, nggak ganggu juga. Ya. Itu sampai akhir. Basicnya dari hobi dasarnya. Hobi yang menghidupkan pada akhirnya. Bisa dibilang ya, kita kan dari Jogja ya, bisa dibilang ya, daerah kayak gitu. Titik balik bisa go nasional itu kapan? Go nasional dalam artian gimana? Maksudnya dilirik sama orang-orang secara nasional saat di Indonesia gitu. Oh, Randy nih gitu. Oh, karena gini Mas, kita bikin mobil di Jogja gitu ya. Jogja tuh dari dulu selalu menang nekat, Mas. Iya. Kalah basic menang nekat, kalah duit menang nekat. Nah, itu yang bikin kita bisa dilihat sama yang lain. Karena yang lain nggak bisa bikin. Zaman segitu ya. Nah, misalnya di Jakarta udah pada bikin BMW, Mercy, kita masih mainan Civic. Tapi kompetisi. Gitu loh. Kompetitornya berat banget gitu loh. Biarpun kita pakai Civic, bisa nyaingin GTR. Secara modifikasi ya, bukan secara basic mobil. Secara basic mobil kita kalah jauh. Itu cara bikin mobil rapi, bagus, bentuknya apik. Jadi kita biarpun modal ini kesana menangan. Nah gitu loh. Jadi kita yang orang daerah ini cukup diperhitungkan. Dari situlah orang-orang mulai melihat bahwa ya mungkin secara umum. Mungkin bukan aku pribadi ya, itu. Aku dan teman-teman dari Jogja, kan karena kita semua bareng-bareng ya kesana. Gitu. Memang secara umum tidak mungkin impactnya tidak ke Randy aja. Ada teman-teman yang lain yang sekarang mungkin bisa dibilang gedenya di Partai Neraka, bisa kurang lebih seperti salah satunya. Partai Neraka karena gini, beberapa ngejudge bahwa custom itu tidak aman. Nah, kita bisa bukan ajang pembuktian juga ya. Di sisi lain kan yang dipakai mobil sendiri nih. Ya kita juga tes ilmu juga mobilnya gitu. Tes ilmu juga bisa nggak nih selain ini untuk nge-make sure keyakinan kita sendiri. Di sisi lain ya sekali tepuk 2 lalat kena gitu. Jadi yang lain juga harus percaya bahwa ini memang ternyata aman. Ini aku pakai ke Bali Mas, PP Mas. Tanpa ganti ban, tanpa ngecek angin, sampai Bali cuci, jalan-jalan, balik lagi ke Jogja cuci, parkir. Mobil nih. Pakai Jakarta PP juga. Tanpa ada kerusakan apapun. Alhamdulillah nggak ada. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini kalau kasusnya ini mobil jadi 2019 sampai sekarang 2022. Kaki-kakinya belum pernah tak refresh, tak turunin, ngecekin kaki nggak pernah.
Namanya cuma sparring doang. Cuman kemarin terakhirnya cuma dicat ulang ya? Cat ulang. Karena kan lama pandemi mobil nggak pernah keluar, pengen yang seger lah gitu loh. Kita keluarin lagi dengan lebih seger, ganti warna. Pada dasarnya fitmentnya sama dengan yang kemarin? Sama aja. Gitu. Sampai akhirnya aku dulu punya duit buat bisa beli mobil Crown, Mas. Crown Tempe. Tahun 89. Itu Crown Tempe itu 89 sampai 92. Itu mobil sebelum ini? Sebelum ini jauh banget. Jauh banget. Tahun? Aku beli Crown itu tahun 2015 apa 2016. Harga berapa? 20 juta. 19 juta per 20 juta. Di Sidoarjo dulu aku ngambil. Yang itu ada swingnya, mobilnya panjang banget. Crown kota itu. Iya, aku beli itu dulu, pakai Kranze. Amblos, wah, naik sampai itu Solo pakai Airsus belum? Belum, Mas. Masih pakai custom. Tuh. Udah sampai beli Aristo. Bangun Aristo sampai jadi dia beli ini beli itu udah baru bisa dari situ udah mulai rada grow. Terus akhirnya mobil itu ada yang naksir. Ya, kalau Aristo masih sampai sekarang. Aristo masih ada? Masih. Itu lagi tak bangun ulang. 2023 tak keluarin. Aristo yang ya seperti itu. Oh, kalau hubungannya sama Aristo malah aku ingetnya kamu ngedrift ya? Ngedrift ya? Kalau ngedrift aku pakai Seviro, kalau enggak E36. E36. Nah, gimana kabarnya drift? Kalau drift semenjak nikah aku udah enggak ini, Mas, enggak fokus. Tapi kenapa hubungan dari modif itu tuh larinya ke drift? Kan jauh banget itu, bisa dibilang ini motorsport yang satu lagi. Jenuh, Mas. Oh, jadi ada titik jenuh. Waduh, ini kayaknya karena bikin mobil itu kan sebenarnya ada yang ekstrim, ada yang enggak. Ya, kalau yang enggak itu udah template. Pasang pelek, pasang Airsus, pasang BBK, seset, udah ganteng. Kita bikin mobil yang begini, bikin mobil gitu udah ini, udah kayak ya udah tantangannya tuh masih kayak dosis, Mas. Masukin 100 mili, besok 100 mili lagi udah nggak mau. 150 mili. Nggak mau, minta 200 mili. Dosisnya tuh udah ketinggian gitu loh. Jadi sampailah ke titik jenuh, pengen sesuatu yang baru, masuklah ke dunia drifting. Ya. Itu udah habis banyak juga di drift. Lumayan, sampai bikin mobil 2-3 mobil. Ya. Yang sifatnya memang bikin mobil beneran gitu. Yang bahkan beberapa ngomong kamu tuh terlalu too much, terlalu overkill. Over budget dan sebagainya gitu. Tapi aku pengen belajar gitu loh. Iya sih gawe mobil sing bener-bener piye gitu. Nge-reinforce mobil sing bener ki piye. Yang gawe konstruksi roll bar sing bener ki piye. Wes aku pengen gawe sing ngepol. Masih gitu loh. Yang sebenarnya gini aja cukup cuma buat drifting di Indonesia gitu. Gitu. Tapi emang bisa banyak. Gitu. Jadi aku sampai belajar tuh aku pengen bikin mobil Eropa zaman itu E36 tapi dengan mesin Eropa, standar Eropa tapi kencang saya. Ya udah bikin E36, mesinnya di stroke up jadi 328. Konstruksinya aku pengen gini, mobilnya pengen bikin ringan, body fiber semua, pokoknya sudah sampai seperti itunya. Sudah sampai situ. Begitu juga aku bikin Seviro, wah kaki-kaki gantinya punya R33. Seniat itu, Mas. Mesin JZ. Jadi aku bikin versi mobil Eropa yang Eropa banget. Aku pengen bikin versi mobil Jepang yang pro banget. Ya. Di luar itu aku bisa pakai atau enggak? Isinya belajar. Jadi balik lagi sebetulnya ada hubungannya dengan modifikasi mesin dan bodi juga. Iya, gitu. Ya karena jenuh di sini. Oh pengen merambah ke situ. Belajar aja, wah seru lagi. Terus sekarang keputus kenapa? Udah cukup. Satu mungkin kayak gitu kan mood, Mas. Moodnya nggak ini, mungkin sama bengkelnya juga moodnya juga lagi nggak bagus. Terus aku juga menikah terus kayak nanti dulu aja lah, pelan-pelan aja lah. Nah, akhirnya aku bikin mobil beberapa proyek-proyek baru, kerjaan juga udah mulai numpuk. Pasti aku lebih mentingin yang gini-gini kan, kerjaan dulu. Karena itu basicnya hobi. Betul. Santai aja lah. Karena di situ jelas bakar duit ya. Bakar duit gitu loh. Santai aja lah sambil jalan lah. Aku lebih mentingin yang gini. Kalau konsumen kan ngejar terus, nggak mungkin kita stop kan gitu kan. Nah, aku lebih ke situ. Sampai sekarang masih ada semua mobil. Masih ada semua. Nggak ada yang dijual atau gimana gitu. Ada.
Mobil masih ada semua. Apa selanjutnya mau diapain itu? Ya mungkin kalau aku santai, ya aku bangun lagi. Drifting selesai, menikah. Aku melihat di Instagrammu ya ataupun di sosial media itu perkembangan Randy sampai ke sejauh ini. Kemarin NMAA bareng ada megang siapa aja sih waktu kemarin? 80% Mas. Megang siapa aja? Kan ada yang perang bintang ya. Itu ada 5 artisnya. Iya. 4-nya aku. Ada Raffi, Gading, terus Andre sama Atta. Oh, satu lagi Uya. Uya enggak. Oh ya enggak gitu. Dan itu semuanya spesialis untuk megangin kaki-kaki. Udah. Sama itu Radius dan kawan-kawan enggak? Iya juga. Itu nanti ada timnya. Ada timnya. Nah, cuma kan ukurannya dari sini. Oh. Ini butuhnya segini, ini segini, ini segini. Kalau yang kemarin itu pelek dan yang lain-lain itu udah dikonsepin bareng sama tim. Ya, sama tim. Aku cuma bagian ukur. Bagian ukur. Ini butuhnya segini, ini butuhnya segini, ini butuhnya segini. Ya. Itu bisa dibilang tolak ukur apa? Kebangkitan setelah pandemi atau bagaimana? Bisa jadi. Karena kan orang lagi haus nih. Wah, 2 tahun nggak ngapa-ngapain nih. Terus akhirnya ada event gede kayak gitu ya. Itu bisa jadi salah satunya. Setelah project itu jalan terus. Banyak orderannya tambah banyak. Ya kayak biasanya aja sih. Cuma ada beberapa yang karena mobilnya ada yang ekstrim banget, ada yang nggak terlalu ekstrim, ada yang restorasi gitu loh. Ya karena mereka udah paham kapasitasnya kita seberapa. Ya dari sebelum itu pun ya kita udah jalan. Ya. Gitu. Tapi dilihat sekarang nih dunia modifikasi Indonesia kemarin beberapa tahun lalu waktu pandemi bisa dibilang trennya itu kejaga banget pas ada Partai Neraka ya bareng Made in Jogja, Mas Chandra dan yang lain-lain gitu. Itu kan kejaga ya trennya ya. Atau bahkan secara itu naik pelan-pelan. Nah, sekarang Partai Neraka lagi istirahat dulu istilahnya, istirahat dulu. Itu gimana? Sampai sekarang tuh gimana? Trennya bagaimana? Tren touring-menturing. Oh, sekarang rame banget, Mas. Oh, iya? Hampir semua bikin. Kayak gitu? Ya. Jalan-jalan kayak gitu? Oh iya? Kita sekarang bikin mobil harus bisa jalan. Akhirnya itu jadi sebuah acara kemarin. Jadi stigma yang harus benchmark ya bisa dibilang ya? Kalau bikin mobil nggak bisa jalan, nothing. Ya karena itu gini, se-ekstrim apapun kita bikin mobil, jangan sampai kehilangan fungsinya. Ini kan fungsi kendaraan kan, fungsinya tuh memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau itu tidak berguna, berarti kehilangan fungsinya si kendaraan nih. Ya betul. Berarti tetap ya sekarang mungkin bisa dibilang, apakah setuju itu kita membangun mobil kayak gini, mobil proper car, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi memang tetap oke, boleh dicamberin, boleh di gedein peleknya, tapi ya mobil ya mobil gitu. Jangan sampai kehilangan fungsinya, harus bisa lu pakai. Jangan kita makainya aja takut-takut. Ya. Kalau saya sih itu ya, kalau ceper ini tahun nggak seru. Ya itu jam terbang nih. Jam terbang ya, itu ya. Oh, itu benar-benar. Tapi itu kan pilihan, Mas. Ya kalau nggak takut gasruk, standar aja. Oh iya. Ya kan? Iya. Di saat kita memilih untuk bikin mobil seperti ini, kita udah paham resikonya. Kita juga udah menyediakan solusinya, air suspension. Betul. Air suspension itu adalah sebuah solusi. Iya. Di bridgingin dong, air suspensionnya apa mereknya? RBST suspension. Oh iya. Gitu itu loh. Adalah sebuah solusi. Tapi memang ada beberapa konsumenku yang mobilnya nggak bisa masuk rumah. No. Oh iya? Iya. Udah dijemur aja? Ya,
Jadi mobilnya kan biasanya kalau mobil standar ganti pelek, otomatis bannya ditipisin. Aneh bentuknya. Ganti lowering kit atau coilover biasanya. Yang sifatnya nggak fleksibel. Betul. Dia stay. Statik ya. Stay segitu. Oh, iya. Biasanya 1 jari dari ban atau 2 jari dari ban, stay segitu. Masuk rumah bingung. Air suspension adalah solusinya. Bisa naik. Walaupun dengan harga sekarang udah masih mahal ya, masih Enggak juga. Loh, kalau sekarang kita ngomongin coilover ya, nyebut merek nggak apa-apa? Ya misalnya KW atau Aragosta lebih mahal daripada air suspensionnya. Oh iya? Iya. KW berapa? Paling Pala 5, Pala 6. Aragosta? 60 ke atas ya. Nah, ada lagi merek-merek lain yang sifatnya mahal-mahal di Max dan sebagainya, 60 cepek lebih. Dan ini di bawah itu harga. Oh iya? Air susnya ya. Dengan kualitas coilover. Cuma isinya balon, malah lebih fleksibel. Dan durability-nya oke ya? Durability-nya oke. Ya, sekarang kan orang developnya udah pinter-pinter. Gimana caranya bikin sesuatu sesimpel mungkin, fungsinya semaksimal mungkin, durability-nya maksimal. Ini kalau dilihat dari trennya modifikasi ya, ataupun nggak usah ngomongin modifikasi deh, mobil udah terus berkembang. Dari bensin sekarang udah ke listrik ya, ke listrik. Tapi pertanyaannya, seorang Randy Iga sudah puas sampai sini? Kalau ngomongin puas tuh, ya pasti jauh mas. Jauh dari puas? Jauh dari puas. Masih banyak yang belum kita bikin gitu. Apa? Mungkin beberapa tahun kebelakang aku kayak, wah aku pengen banget bikin mobil VIP tipe A, tipe B, tipe C. Udah ngerasain semua. Aku pengen banget bikin supercar. Beberapa aku ngerasain. Sampai sini. Ada yang pengen banget bikin mobil yang begini, bikin mobil yang begitu. Ada beberapa mobil yang belum pernah aku kerjain. Contoh boleh satu aja. Rolls Royce mungkin. Nggak tahu ya. Atau apalah, Bentley mungkin, atau supercar yang sifatnya hypercar mungkin. Mari kita apapun itu gitu. Mungkin dengan video ini ada yang amin. Amin. Ya kita nggak ada yang tahu ya, dengan berbagai macam resikonya. Ya. Gitu loh. Kita ngerjain Rolls Royce misalnya, dengan berbagai macam resikonya. Resiko itu adalah bagian sebuah dari pembelajaran. Kita turunin, apakah yang akan terjadi? Oh, ternyata sensornya begini, ternyata sensornya begitu. Nah, apakah solusinya? Seperti apakah solusinya? Gimana menyelesaikannya? Nah, belajar di situ. Ternyata codingnya bahasa Arab. Wah, gitu. Nggak bisa di-coding ulang. Iya, gitu. Nah, gitu. Jadi bisa tahu kalau kita udah bongkar. Iya. Tapi kalau itu berhasil, akan ada yang kedua dan yang ketiga. Iya, pastinya. Dan pasti biasanya itu kayak dosis juga. Nanti yang kedua dan yang ketiga nggak mau sama kayak yang pertama. Terjadilah lebih ekstrim biasanya. Itu runtutannya. Betul. Banyak yang aku belum coba. Kalau bersyukur tuh kan harus ya. Cuma kalau ngomongin puas ya, jangan cepat merasa puas. Tapi dari kepuasan itu kan lebih ke pribadi. Ya nantinya sudah punya bayangan nggak kira-kira ini mungkin sekarang udah bisa dijadikan ini bisnismu ya? Ya. Bisnisnya akan jadi kayak gimana sih, punya cita-cita kayak gimana sih depannya nanti? Ya pasti aku pengen seperti yang Mas lihat nih sekarang masih biasa aja Mas gitu loh. Pekerjaannya nggak yang bisnis tuh, nggak yang kayak bengkel gede. Ya pasti pengen punya sesuatu yang lebih something big lah gitu loh. Bikin sesuatu yang lebih besar, bikin yang lebih otomatis semakin semakin besar tempatnya, mungkin semakin banyak ngebantu orang juga, semakin gede juga flow-nya, mungkin kayak gitu ya. Pasti ada sampai ke situ Mas, pengennya. Dan otomatis trust-nya orang kan semakin tinggi juga. Gitu. Terakhir, ada prinsip tertentu nggak dari seorang Randy Iga untuk dalam membangun mobil ataupun dalam berusaha? Kalau bangun mobil tuh nggak ada prinsip lain Mas, selain mobilnya keluar dari sini harus ganteng. Harus ganteng, harus safety, harus bagus. Bener. Nggak ada prinsip lain.
Kadang tuh sampai mungkin konsumennya juga kesel sama aku kali ya. Kenapa? Mas ini nih nggak maksimal kalau kayak gini toh. Ada. Sampai aku tuh kadang sama, udah kamu nggak usah beli pelek sama aku, nggak apa-apa. Cariin pelek yang kubutuhin speknya segini. Biar keluar dari sini ganteng. Siap. Sampai segitunya. Integritas nomor 1, Mas. Jadi apapun bentuk pertanggungjawabannya, ya namanya kita jualan ya, kadang ada aja luputnya, ada aja yang kurang ini kurang itu. Jadi mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Nah itu, tapi saya mempertahankan itu gitu. Apapun bentuk pertanggungjawabannya pasti aku bertanggung jawab. Demi integritas itu tadi. Keren. Thank you. Siap, Mas. Sukses buat selanjutnya. Siap. Ya. Nah.